Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, pemirsa dan pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dan pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, memberikan satu pertanyaan terkhusus untuk saya pribadi dan kepada antum semuanya. Pertanyaan untuk kita renungi bersama. Apa yang kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran? Ketika kita membaca Al-Quran, apa yang kita rasakan di dalam hati kita? Adakah getaran-getaran di dalam hati kita ketika membaca Al-Quran? Atau apakah kita pernah menangis ketika membaca Al-Quran? Atau kita mendengar Al-Quran dibacakan dari orang lain? Rasulullah SAW pernah pada suatu hari meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan kepadanya Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membacakan surat An-Nisa sampai dengan ayat ke-41 yang bunyinya fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka ketika sampai pada ayat ini Rasulullah SAW mengatakan amsik, stop. Faida ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air mata. Menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentuh dengan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafat, maka beliau perintahkan para sahabat untuk memerintahkan Abu Bakar mengimami mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Inna Abu Bakrin rajulun syaqiq. Idza qara'a al-Qur'an yaglibuhul buka." Sesungguhnya Abu Bakar adalah seseorang yang hatinya lembut. Kalau beliau membaca Al-Qur'an, maka pasti akan menangis. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah pada suatu hari Umar bin Khattab mengimami salat subuh. Dan beliau membaca surat Yusuf. Tidak terasa air matanya berlinang membasahi ala tarkuatihi, membasahi dadanya. Begitu juga dengan putra beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nafi', kalau Abdullah bin Umar membaca firman Allah Ta'ala alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ketika beliau membaca ayat ini, pasti selalu menangis. Dan masih banyak kisah-kisah sahabat lainnya, atau tabi'in, atau tabi'ut tabi'in lainnya, ketika mereka membaca Al-Quran, atau mendengar Al-Quran, mereka tersentuh. Mereka tersentuh. Dan menangis. Bahkan di antara mereka, ada yang ketika membaca Al-Quran, jatuh tersungkur, lalu pingsan. Bahkan dikisahkan, ada yang ketika dibacakan Al-Quran padanya sakit berhari-hari. Dan bahkan ada yang ketika membaca Al-Quran langsung meninggal dunia. Apakah itu terlalu berlebihan? Tidak. Tidak terlalu berlebihan. Bukankah banyak ibu-ibu yang ketika menonton sinetron menangis? Bukankah banyak para remaja dan remaji yang ketika mereka membaca novel menangis? Bahkan ketika seseorang memiliki artis idola, berkesempatan untuk hadir di panggungnya, kemudian ketika sang artis idola tersebut menyapanya atau bernyanyi, kemudian berteriak histeris, penontonnya sampai ada yang pingsan. Itu ketika apa? Mereka mendengar perkataan manusia. Lalu bagaimana dengan generasi salaf kita ketika mereka membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran? Oleh maka itu, pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, Allah Subhanahu wa taala memuji
orang-orang yang ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka menangis. Idza tutla alaihi ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya, dalam surat Maryam. Ketika dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujjada, mereka tersungkur sujud, wa bukiya, dan mereka menangis. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum, maka engkau akan melihat mata-mata mereka, tafidu minad dam', banjir atau meluluhkan air mata, mengalirkan air mata. Ini menunjukkan bagaimana mereka benar-benar mentadaburi Al-Quran. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maka mereka pun menangis. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal pun mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Mereka hanyalah mereka orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan. Sekarang pertanyaan tertuju kepada diri kita. Sudahkah kita dari semenjak kecil sampai sekarang ketika membaca Al-Quran, atau mungkin mendengar Al-Quran, ada suatu perasaan di dalam hati kita? Hati kita bergetar, atau bertambah keimanan kita, atau mungkin kita menangis, atau ada rasa takut ketika mendengar ayat-ayat yang berisi ancaman-ancaman, atau tidak berefek sama sekali? Maka silahkan dijawab masing-masing. Atau selama ini kita masih berada di level tilawatul Quran saja, membaca Al-Quran saja, memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita gunakan sebanyak-banyaknya menghatamkan Al-Quran, tanpa kita mengerti sedikit pun mana dari Al-Quran. Oleh maka itu Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, mana yang paling afdol antara orang yang paling banyak menghatamkan Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran dengan tartil berserta maknanya? Maka beliau mengatakan, orang yang banyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dengan jumlah yang banyak, itu bagikan orang yang membebaskan budak yang banyak dengan harga yang murah. Adapun orang yang membaca Al-Quran disertai dengan memahami maknanya, bagaikan membebaskan satu budak, tapi budak ini mahal harganya. Maka beliau merajihkan pendapat yang paling afdol adalah orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan menghatamkan Al-Quran dengan bilangan yang sedikit, tapi memahami artinya. Karena itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafalkan. Naam, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran adalah sesuatu yang baik. Tapi tujuan utama Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Bagaimana kita bisa mentadaburi, meresapi Al-Quran jika kita tidak tahu maknanya? Pertama, kita tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua, kita tidak mau membaca terjemahan Al-Quran. Oleh maka itu, semenjak sekarang, rubahlah mindset kita. Rubahlah mindset kita. Di bulan Ramadan yang singkat ini, kita gunakan untuk membaca Al-Quran beserta terjemahannya. Kalau bisa membaca tafsirnya, sehingga kita tahu apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami maknanya dan al-amalu bihi, dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, karena ini adalah tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.